Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran mata kuliah modelan dan simulasi. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita telah membuat satu rancangan model evaluasi untuk contoh sistem antrian di perbankan atau ketika ada kejadian, nasabah datang, dan sebagainya, itu yang dicatatkan sebagai sebuah sistem simulasi untuk nanti pada akhirnya mengetahui performa atau kinerja sistem. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan langsung ke studi kasus yaitu sistem antrian, di mana nanti kita akan diberikan suatu variabel misalkan tingkat kedatangannya per menit atau per jam berapa, kemudian jumlah pelayanan maksimalnya berapa, tipe antriannya seperti apa, untuk nanti kita akan mengevaluasi sistem. Ya, jadi tanpa perlu lagi kita nanti akan membuat tabel per individu. Di sini kita langsung catatkan dari hasil simulasi dengan tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan sekian. Baik, kita akan lanjutkan. Secara sederhana, kita akan menjumpai banyak sekali sistem antrian dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Bahkan ketika kita menggunakan mesin komputer pun di sini, maka antriannya adalah eksekusi, di mana program yang belum dijalankan nanti akan disimpan di memori atau yang disebut sebagai RAM untuk selanjutnya mengantri dieksekusi oleh prosesor. Nah, di sini kita akan mengambil beberapa contoh nanti, yaitu kasus antrian ketika diketahui tingkat kedatangannya berapa dan tingkat pelayanannya berapa. Jika pada pertemuan lalu kita akan diberikan per entitas atau per individu, di sini kita langsung diberikan sebuah variabel hasil dari simulasi dengan pertemuan sebelumnya. Ya, jadi di sini kita akan langsung mengevaluasi suatu event ya, yang sudah diketahui tingkat kedatangan dan tingkat pelayanannya. Ya, jadi urutannya adalah di pertemuan lalu kita mengetahui ada individu datang dengan jeda waktu berapa, setelah itu kita akan dapat tingkat pelayanan dan rata-rata tingkat kedatangan, selanjutnya kita akan evaluasi. Ya, berdasarkan yaitu jenis antriannya, kemudian kapasitas server atau pelayannya, dan lain sebagainya yang nanti akan kita bahas pada pokok pembahasan yang berikutnya. Nah, kenapa dalam sistem antrian itu kita perlu untuk membuat simulasinya? Nah, tentunya untuk menekan biaya produksi ya atau biaya pelayanan tanpa mengurangi tingkat kepuasan secara signifikan. Di sini bisa kita lihat contoh ketika tingkat pelayanannya itu tinggi, contohnya di sini, tingkat pelayanannya tinggi, maka harganya pun juga dia akan tinggi. Ketika tingkat pelayanannya tinggi, harganya pun akan tinggi. Sama seperti kalau kita ingin mengupdate pelayanan kita. Ya tentunya ketika pelayanan diupdate, maka pelanggan atau pengguna layanan kita pasti akan senang. Tetapi apakah peningkatan tersebut ya, lebih tinggi daripada biaya yang kita keluarkan? Nah, di sini juga bisa kita lihat contoh ketika tingkat pelayanannya tinggi, di sini ya, ketika tingkat pelayanannya tinggi, itu tingkat ketidakpuasan dari konsumen dia akan turun. Nah, makanya nanti kita akan mencari kira-kira, nah dari variabel-variabel itu apakah sudah sesuai antara tingkat pelayanan dan tingkat kepuasan dari si nasabah. Nah, misalkan di sini kita anggap yaitu kita punya antara tingkat kedatangannya berapa, kemudian tingkat pelayanannya berapa. Nanti kita lihat apakah nasabah itu banyak yang mengantri, berapa lama dia mengantri. Nah, dari situ kita akan bisa mengevaluasi kinerja dari sebuah sistem. Nah, untuk mengevaluasi sistem, kita akan bagi menjadi beberapa komponen utama. Ya, utamanya ada 3, yaitu sumber inputnya, ya, apakah populasinya itu terbatas atau tidak. Kemudian pola kedatangannya, ya, di sini ada yang pola kedatangannya acak, ya, seperti pertemuan lalu, nasabah atau orang itu tidak bisa kita prediksi kapan datangnya. Beda dengan kasus ketika kita bekerja misalkan dengan sistem konveyor di sebuah pabrik pengemasan makanan, yang dimana di situ sudah rutin ya, waktunya misalkan setiap 30 detik dia harus selesai mengemas.
Kemudian ada juga nanti model antrian yang akan kita bahas, kemudian disiplin antrian, apakah FIFO, first in, first out, atau yang lainnya, waktu pelayanannya berapa, kemudian sampai dia keluar dari sistem. Baik, kita akan mulai terlebih dahulu, yaitu ada jenis populasi yang sumber populasi disebut sebagai sumber populasi yang tidak terbatas atau infinite. Nah, contoh di sini kita sudah terapkan kemarin dalam sebuah sistem simulasi bank ya. Di situ kita tidak tahu, artinya nasabah itu bisa datang berapapun atau bahkan misalkan dia tidak datang. Beda ketika sumber populasi itu kita batasi sejumlah sekian. Untuk pola kedatangan itu ada yang dia konstan atau terjadwal, ada juga yang dia random. Nah, contoh di sini kita sudah dapat ya, kemarin kita mengetahui ada sebuah pola kedatangan acak dari sebuah nasabah bank. Atau ada juga yang sistemnya dia sudah konstan atau fix. Misalkan tadi kita sistem pengemasan di sebuah industri pengemasan makanan yang dia melewatkan produknya melalui sebuah conveyor belt. Nah, di situ kan waktunya pasti akan baku ya atau konstan sekian menit atau sekian detik. Kemudian ada juga sistem yang dia melakukan pola kedatangan atau mengalami pola kedatangan yaitu baku tetapi dengan kehadiran waktu yang tidak menentu. Ada juga yang dia sistemnya adalah berkelompok ya dengan waktu yang konstan, ada juga dia yang berkelompok dengan waktu yang tidak konstan. Nah, misalkan dalam sebuah pelayanan di rumah makan, nah di situ umumnya ketika jam makan siang mereka akan datang dalam waktu singkat dengan jumlah yang banyak. Nah, ada memang beberapa pola yang bisa nanti kita akan pelajari di contoh yang berikutnya. Untuk pola kedatangan konstan atau terjadwal, ya di sini kita tidak perlu pelajari lebih lanjut karena memang waktunya itu sudah baku, misalkan apakah setiap 5 detik ya, atau mungkin dia 3 detik ya, atau lebih. Nah, beda dengan pola acak. Di sini kita akan pelajari terlebih dahulu tentang pola distribusi nantinya. Ya, pola distribusinya apa? Nah, salah satu contoh yang paling banyak digunakan di sini adalah distribusi Poisson. Nah, nanti kita akan langsung ke contohnya. Nah, sehingga acak itu tidak acak yang benar-benar acak ngasal, tetapi keacakan itu dia mengikuti pola distribusi tertentu. Ya, misalkan contoh kasus lalu ketika pelayanan di perbankan buka, kemungkinan hadir nasabah banyak itu apakah di jam istirahat siang misalkan, atau malah di pagi hari. Nah, itu yang bisa kita jadikan asumsi untuk mengembangkan pola distribusi acak. Kenapa acak ini penting digunakan? Ya karena misalkan kita akan mengevaluasi sistem sementara, sistem kita baru berjalan sekian waktu, datanya tidak cukup nih, kita perlu data yang lebih banyak. Nah, maka dari situ kita bisa bangkitkan bilangan acak yang mengikuti pola data yang mendekati aslinya atau fakta yang kita miliki. Lalu selanjutnya ada pola antrian, ada 3, yaitu dia disebut sebagai joki, dia sudah masuk ke antrian, ya. Ini yang disebut sebagai joki, ya. Dia sudah masuk ke antrian, tetapi kenapa kok di sini lama sekali, misalkan antriannya ada banyak, dia pindah ke antrian yang lain, yang dirasa lebih sedikit, ini yang disebut sebagai joki. Kemudian ada juga yang dia sistemnya adalah range, ya. Ketika merasa antriannya itu lama, misalkan diberikan suatu kondisi seperti ini. Ketika nasabah itu mengantri lebih dari 15 menit misal, maka dia mempunyai peluang untuk keluar dari sistem. Dia tidak jadi masuk ke sistem. Nah, sistem seperti ini, ya, antrian seperti ini disebutnya sebagai range. Ada juga yang dia bulk atau bulking, nah dia tidak mau masuk antrian. Jadi yang diinginkan oleh si sistem bulk ini, dia datang ke sistem harus langsung dilayani. Jadi kondisinya jika Anda buat sistem nanti, jika ada antrian, misalkan if antriannya lebih dari 1, ya maka dia akan keluar dari sistem.
Nah, ini adalah contoh beberapa perilaku individu dalam antrian yang bisa saja ditambahkan ke dalam sebuah sistem. Ya, misalkan untuk menghindari customer meninggalkan sistem, dibuat simulasi seperti ini. Antrian 15 menit, maka nasabah dia akan bosan, dia akan keluar. Dia nggak jadi untuk masuk ke sistem kita. Nah, di situ nanti bisa kita evaluasi, oh ternyata 13% atau 15% misalkan nasabah itu dia keluar dari sistem karena terlalu lama antri. Oleh karena itu kita harus tingkatkan pelayanan ya. Misalkan hasil simulasi bisa kita ambil simpulan seperti itu. Ada juga beberapa sistem antrian di sini ya yang paling banyak digunakan nanti adalah first in first out atau yang juga biasa disebut first come ya, maka first serve. Ada juga yang menyebutnya seperti ini. Ada juga yang dia last in, dia first out ya, seperti ketika ada tumpukan barang kita akan ambil dari yang paling atas, kemudian ada yang dia dilayani secara acak ya. Ada juga yang dia yang paling cepat adalah yang dilayani hingga yang priority ya. Misalkan Anda punya sistem member di mana member itu dia punya privilege ya atau hak khusus untuk dilayani di sebuah server atau teller yang hanya melayani member. Ada juga yang dia shortest operating time, dia akan mengambil mana yang paling cepat untuk dikerjakan. Sehingga nanti ketika ada sistem yang dikerjakan lama, bisa saja dia akan selalu tertunda oleh sistem yang atau kejadian yang lebih cepat diselesaikan. Nah, waktu pelayanannya pun ada yang dia konstan ya. Seperti tadi mesin pengemas itu dia akan konstan, beda dengan pelayanan yang ada di perbankan. Ya, atau di swalayan kita tentunya tidak bisa mematok dia harus selesai dalam waktu berapa detik atau menit. Nah, ini juga mengikuti pola distribusi tertentu ya, misalkan distribusi yang eksponen. Kemudian ada juga skema pelayanannya, apakah dia paralel ya, artinya dia servernya itu lebih dari satu ya. Sementara serial ini dia lebih dari dia sama dengan apa namanya satu, jadi hanya ada satu jalur. Berbeda misalkan Anda pernah di perbankan yang jumlah tellernya lebih dari satu, yaitu dia maksudnya paralel. Tapi ketika perbankan kecil ya atau swalayan kecil, misalkan Anda datang ke minimarket, di situ hanya ada satu teller ya, Anda hanya melakukan belanja, bayar, selesai, tidak punya opsi untuk pindah ke teller yang lain. Ada juga yang dia kombinasi serial dengan paralel. Nah, misalkan Anda mengurus contoh perpanjangan sebuah SIM atau STNK, nah di situ ada beberapa counter untuk beberapa tahap. Misalkan tahap verifikasi ada 3 counter, setelah itu tahap untuk pengecekan dokumen, misalkan ada 3 counter atau server, dan terakhir untuk pembayaran, ya misalkan ada 2 teller atau kasir. Nah, di sini kita bisa lihat contoh skema pelayanan yang pertama. Ya. Di sini ada 2 jenis antrian ya, atau 2 jenis layanan juga di sini. Ada yang self service. Ya, kemudian setelah itu dia akan mengantri lagi ke server berikutnya. Kita akan kelompokkan ya beberapa model antrian tadi. Ya ada 2, ada 4 di sini, ada 2 yang bisa kita ambil garis besarnya, yaitu single channel dan multi channel. Dan dibagi 2 lagi sehingga total ada 4. Nah, kita ambil contoh single channel single base, misalkan di sini hanya ada satu teller ya, di sebuah bank. Ya mau nggak mau Anda ngantri ke teller, ngurus macam-macam, udah selesai. Kemudian ada juga yang dia memiliki channelnya satu tetapi tahapan prosesnya lama. Misalkan Anda datang ke sebuah perbankan, katakanlah Anda ingin membuka rekening. Maka pertama Anda datang ke customer service. Kemudian setelah itu selesai, ya, di sini Anda dilayani oleh CS, lalu Anda ngantri ke misalkan teller untuk penandatanganan buku rekening. Sudah, setelah itu selesai. Anggap di sini hanya ada satu customer service dan satu teller pada sebuah bank kecil. Nah, ada juga untuk kasus bank, misalkan di sini Anda bisa melakukan hanya ketemu dengan customer service atau ketemu dengan teller. Saya hanya ingin membayar, oke, saya ketemu dengan teller, selesai.
Saya hanya ingin konsultasi, atau saya hanya ingin blokir rekening, atau hanya melihat transaksi melalui customer service, ya maka setelah itu selesai. Ada juga yang dia sistem antriannya itu memiliki banyak channel dan juga banyak fase, ya contoh tadi misalkan Anda ingin perpanjang SIM, nah maka di situ Anda bisa untuk misalkan di sini validasi dokumen, setelah itu Anda antri untuk membayar. Ya, atau kasusnya juga sama, di situ Anda datang ke customer service, setelah itu Anda datang ke teller. Anggaplah ini banknya besar ya, maka CS-nya itu dia lebih dari 2 misalkan ya. Minimal 2, tellernya juga dia lebih dari sama dengan 2. Jadi tidak harus misalkan Anda ke customer service 1 ya maka harus ke teller nomor 1, tidak. Artinya ini yang disebut sebagai multi channel dan multi phase. Nah, untuk mempermudah kita nanti dalam mengevaluasi model antrian, nanti akan dituliskan dalam bentuk notasi, yaitu ada 5 buah variabel, yaitu dari tingkat kedatangan, tingkat pelayan, di sini ada tingkat kedatangan, tingkat pelayanan, jumlah server, besar populasi, dan panjang antrian. Nah, tingkat kedatangan nanti akan bisa dituliskan dalam beberapa kemungkinan, yaitu dia random, distribusinya Poisson atau dengan notasi M, ini yang nanti akan banyak digunakan. Lalu konstan, ada juga yang dia random, distribusinya Erlang, ada juga yang dia acak juga, random dengan distribusi adalah distribusi normal atau Gaussian dengan mu dan varian sebesar. Selain tingkat kedatangan, ada juga nanti dia tingkat pelayanan. Kalau tadi di tingkat kedatangan, dia M menggambarkan random dengan distribusi Poisson, sementara di tingkat pelayanan, dia menggambarkan random dengan distribusi eksponen. Ya. Ini disebut sebagai notasi. Jadi misalkan nanti kita tuliskan M per M, nah artinya dia pelayanannya adalah distribusinya acak ya dengan distribusi Poisson, kemudian untuk pelayanannya dia distribusinya eksponen. Lalu selanjutnya jumlah servernya apakah 1 ya atau banyak, misalkan di sini 2 atau 3 atau 4 ya dan seterusnya. Nah, di sini nanti kita bisa tentukan dalam penulisan notasi. Lalu besarnya populasi, apakah populasinya dibatasi atau tidak, misalkan hanya dengan tadi kasus di pengemasan barang, apakah dia hanya ditugaskan misal hanya untuk mengemas 1000 makanan. Ya, bisa ditentukan di awal, misalkan itu disebut sebagai finite. Misalkan kita tentukan dia hanya diminta untuk mengemas 1000 buah makanan, maka di situ populasinya atau yang akan masuk ke sistem yang akan dikerjakan hanya 1000 atau infinite. Infinite itu ya kita tidak tahu, contohnya tadi sistem di perbankan dia nggak tahu kira-kira nasabah itu datang berapa banyak. Lalu panjang antrian bisa juga infinite ya, misalkan anggaplah di sistem bank lagi Anda tidak batasi jumlah antriannya. Ada juga yang dia jumlah antriannya finite, misalkan dibatasi oleh tempat parkir mobil ya. Anda misalkan boleh tentukan misalkan ketika tempat parkirnya sudah penuh ya ada 10, maka nanti nasabah ke 11, nah itu dia akan meninggalkan sistem ya. Dia nggak akan melanjutkan. Oh, tempat parkir restorannya penuh ya udah saya nggak jadi. Nah, artinya dia punya peluang kehilangan entitas ya, atau dalam hal ini adalah nasabah. Ya beda misalkan Anda tidak memiliki batasan tempat antrian di situ, maka bisa berapapun nasabah yang ditampung. Ya, artinya infinite ini kita tidak bisa menentukan besarannya berapa. Beda dengan tadi kasus tempat parkir, kita bisa menentukan kalau sudah 10 mobil masuk ya sudah, maka tempat parkir ditutup, ditulisi penuh, maka tidak bisa menerima pelanggan atau nasabah lagi. Ya beda misalkan seperti pasar swalayan ya, di situ kita tidak bisa menentukan jumlahnya berapa, maka dituliskan sebagai sebuah nilai I atau infinite. Nah, notasi yang akan digunakan itu ada sekian, yaitu pertama lambda atau tingkat kedatangan rata-rata. Di sini kita lihat lambda adalah tingkat kedatangan rata-rata,
Sementara kalau untuk waktu antar kedatangan itu dituliskan dalam notasi 1 per lambda. Contoh tingkat kedatangannya di sini adalah misalkan 60 unit per jam. Maka waktu antar kedatangan rata-rata kita bisa dapat yaitu 1 menit ya kira-kira. Atau kalau 1 menit berarti di sini kan kita ganti misalkan contoh 1 menit per unit. 1 menit. Contoh di sini. Nasabah datang setiap 1 menit. Nah, itu adalah waktu antar kedatangan. Berarti tingkat kedatangannya adalah ya 1 menit per nasabah tadi ya. Berarti tingkat kedatangannya adalah 1 nasabah per menit. Ya, perhatikan di sini kalau kita mengatakan tingkat kedatangannya di sini adalah 1 nasabah per menit atau 6 nasabah per jam. Sementara kalau di sini kalau kita mengatakan waktu antar kedatangan ya, maka rata-rata kedatangannya adalah 1 menit per nasabah. Nah, begitu pula untuk tingkat pelayanan ya, di sini tingkat pelayanannya adalah acuannya berapa unit atau berapa nasabah. Di sini kemudian kalau kita mengacu ke waktu antar pelayanan berarti tiap nasabah atau tiap pelanggan itu perlu berapa waktu rata-rata untuk datang. Nah, kemudian ada juga yang selanjutnya jumlah individu pada suatu waktu, N-nya berapa, kemudian LQ jumlah individu dalam antrian, kemudian adalah LS jumlah individu dalam sistem, kemudian W Q adalah waktu dalam antrian, WS waktu rata-rata dalam sistem. S-nya jumlah pelayanan atau servernya. Kemudian P tingkat kegunaan pelayanan atau kemarin kita ambil contoh ya persentase teller menganggur, nah maka itu adalah 1 dikurangi dari tingkat kegunaan pelayanan. Kemudian panjang maksimum ya di sini misalkan tadi di sistem parkir ketika dia sudah menerima 10 atau 50 oke, maka kapasitasnya itu. Beda dengan sistem swalayan itu orang mau masuk berapa juga kita tidak bisa menentukan. Tidak ada kapasitas maksimal yang bisa dijadikan patokan. Kemudian di sini ada PN, PO dan PW ya, artinya di sini probabilitas ada sekian antrian ya, misalkan probabilitas ada 5 nasabah dalam antrian 50% ya, maka di situ dia harus menyediakan kira-kira kursi sebanyak 5 buah tadi ya, karena ada peluang 5 nasabah ngantri ya. Kemudian ada juga probabilitas tidak ada individu ya dalam sistem tadi, sama sekali belum ada nasabah datang, dan kemungkinan menunggu, kemungkinan server sibuknya berapa. Nah, ini nanti kita akan bahas dalam contoh di beberapa kasus berikutnya. Baik, kita langsung ke satu contoh kasus yang nanti kita akan hitung kinerja sistemnya. Perhatikan di sini, kita tadi sudah memiliki 5 buah variabel untuk menggambarkan atau notasi dari model antrian. Di sini kita tahu ada M, ini mewakili sistem M dan M, kemudian ada 1, ada I dan juga I, ada tingkat kedatangan di sini, kemudian ada tingkat pelayanan, kemudian ada jumlah server, kemudian di situ ada populasi ya, antrian peluangnya populasi. Nah, kita akan ambil contoh ya. Di sini tingkat kedatangannya random berdistribusi Poisson, notasi M di sini. Kemudian tingkat pelayanannya adalah random berdistribusi eksponen M juga. Ingat perbedaannya hanya di distribusi Poisson dan eksponen untuk pelayanan dan kedatangan. Kemudian servernya tunggal, ya 1 ini. Kemudian besar populasi tak terbatas, ya, bisa datang berapapun nasabah, dan juga terakhir panjang antriannya tak terbatas. Maka dituliskan MM1II, yaitu Poisson, eksponen, 1 server, populasi tak terbatas, infinite, antrian juga infinite. Kita akan ambil asumsi ya, sumber populasinya tadi tak terbatas, kemudian tingkat kedatangannya random Poisson ya, sama seperti ini. Kemudian jumlah servernya tunggal, panjang antriannya tidak terbatas ya, infinite.
kemudian random distribusi eksponen untuk si pelayanannya. Dan disiplin antriannya adalah FIFO, artinya yang datang pertama dia akan dilayani pertama. Untuk model ini nanti kita akan sebut sebagai model pertama atau model A, karena nanti ada beberapa model yang kita akan bahas di mata kuliah ini. Untuk contoh di sini ada random distribusi Poisson dan random distribusi eksponen dengan variabel yang lain yang berikut ini. Ya. Dari sini kita memiliki satu patokan, yaitu kalau untuk mengevaluasi jumlah individu dalam antrian, maka persamaannya adalah sebagai berikut, yaitu lambda. Di sini kita tahu ya dari tabel yang sebelumnya, lambda adalah tingkat kedatangan rata-rata. Nah, lambda kuadrat dibagi dengan mu. Di sini mu kita juga tahu bahwa dia adalah tingkat pelayanannya. Ya, dibagi mu dikalikan dalam kurung mu kurangi lambda. Begitu pula untuk evaluasi yang lain. Nah, ini sudah ditentukan ya. Ini dia sudah sistemnya baku. Jadi nanti ketika Anda mendapatkan persoalan seperti ini, maka pasti sudah diberikan formula atau rumus untuk mengevaluasi sistem. Yang kita perlukan adalah menganalisis yang mana lambda atau antriannya berapa atau jenis pelayanannya. Nah, itu nanti yang akan menjadi tantangan dalam kita mengevaluasi sistem. Model evaluasi sudah ada, sudah baku katakanlah, maka kita tinggal membaca kejadian ini atau fakta ini dia masuk ke dalam sistem yang mana. Kita nanti akan ambil dalam contoh ya untuk menyingkat waktu. Di sini ada kasus restoran melayani pelanggan langsung di dalam mobil mereka atau yang disebut drive-thru. Nah, restoran ini sukses beroperasi seperti hal tersebut. Nah, kemudian masalahnya adalah panjangnya antrian di sini. Panjangnya antrian pada jam-jam sibuk, yaitu saat jam makan siang dan makan malam. Beberapa pelanggan sering mengadu tentang waktu. Ada pengaduan tentang waktu menunggu yang berlebihan. Dengan kondisi ini, manajer merasa bahwa restoran akan kehilangan pelanggan. Baik, ini adalah pengantar pertama untuk kita membaca sebuah atau menganalisis sebuah kasus. Lalu dari kasus tersebut, nah si restoran ini kan tentunya dia punya data. Ya anggaplah yang di pertemuan minggu lalu kita sudah mengevaluasi nasabah 1 datang, 2, kemudian kita hitung rata-ratanya. Nah di kasus ini kita tidak akan membuat lagi tabel seperti itu, tetapi kita sudah diberikan angka hasil simulasinya, yaitu rata-rata pelanggan selama periode puncak itu mencapai 50 mobil per jam. Nah, karena satuannya mobil per jam, maka di sini kita bisa asumsikan misalkan, oh apa ya? Oke, lambda. Kita coba lambda terlebih dahulu. Kemudian waktu pelayanan. Nah, perhatikan di sini ada tingkat kedatangan lambda, sementara waktu pelayanan. Pelayanan itu kan mu, yaitu kalau tingkat pelayanan. Sementara waktu pelayanan, oh berarti adalah 1 per mu. Untuk 1 menit per mobil. Karena satuannya per mobil. Ya, jadi per mu. Kalau di sini 50 mobil per jam. Ya, berarti satuannya adalah tadi lambda. Di sini 1 per mu. Sedangkan tingkat pelayanan random berdistribusi eksponen. Ya, berarti kita bisa dapat di sini M. Ya. Kemudian kita akan lakukan evaluasi. Nah, Anda bisa catat terlebih dahulu kasus ini untuk kemudian Anda coba analisis kira-kira seperti apa mengevaluasinya. Kita ulangi lagi, sekali lagi di sini ada tingkat kedatangan ya, random distribusi Poisson, berarti di sini M. Kemudian di situ dia sistemnya drive-thru hanya dengan 1 server, maka kita bisa asumsikan servernya adalah 1. Lalu antriannya infinite dan populasinya juga infinite karena drive-thru dia tidak bisa mematok antrian maksimalnya berapa. Oke, kita akan langsung ke penyelesaian kasusnya. Di sini apa yang ditanyakan nanti ya, kita lihat. Ada beberapa yang akan dievaluasi, yaitu tingkat kegunaan bagian pelayanan restoran ya, atau tadi
kemudian jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian, jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem, waktu tunggu dalam antrian, waktu tunggu dalam sistem. Di sini kita bisa lihat tadi ya ada LQ, kemudian di sini dalam sistem LS, ya. Yang mudah itu antrian itu kan Q, QW, maka kita LQ, LS. Waktu menunggu berarti waktu adalah W. Waktu menunggu dalam antrian atau Q adalah WQ, waktu menunggu dalam sistem WS. Probabilitas lebih dari satu mobil dalam sistem berarti adalah probabilitas untuk N yang lebih dari 1. N lebih dari sama dengan 1. Probabilitas lebih dari 4 mobil dalam sistem berarti PN untuk N-nya lebih dari sama dengan 4. Kemudian nanti kita akan plot grafiknya ya, berarti nanti di sini ada probabilitasnya untuk dia 1 sampai sekian. Baik, kita langsung ke penyelesaiannya, yaitu diketahui tadi tingkat kedatangannya adalah 50 mobil per jam. Perhatikan tingkat kedatangan. Kalau tingkat kedatangan maka satuannya adalah variabel di sini kedatangan lambda. 50 mobil per jam. Berarti satu mobil kira-kira 1,2 menit ya. Karena 1 jam itu ada 60 menit. Kemudian ingat di sini ada waktu ya, bukan tingkat ya. Kalau waktu pelayanan maka adalah 1 per variabelnya. Karena variabel pelayanan mu, maka 1 per mu. Yaitu 1 menit per mobil. Nah, kita tinggal bagi aja kan di situ. Karena menit ke jam itu adalah 60, maka bagi aja 60 dibagi 1. Sama dengan mu-nya atau tingkat pelayanannya adalah 60 mobil per jam. Nah, tadi persamaan yang diberikan itu kan dia sudah baku, kita tinggal masukkan ya. Ini contohnya, kita sudah diberikan persamaan seperti ini. LQ-nya rumusnya ini, kemudian sampai LS, WQ, WS, P-nya probabilitas ya. Probabilitas fasilitas sibuk atau faktor kegunaan atau tingkat kegunaan server. Maka ketika ditanyakan pertanyaan pertama, tingkat kegunaan bagian pelayanan restoran, ya tentunya yang paling tepat adalah P di sini. Probabilitas fasilitas pelayanan sibuk atau faktor utility atau tingkat kegunaan. Nah, perhatikan kadang narasi soal itu tidak harus sesuai dengan definisi dari persamaan. Contoh di sini, misalkan probabilitas fasilitas pelayanan sibuk. Yang ditanyakan adalah tingkat kegunaan. Nah, tingkat kegunaan kan sama dengan di sini faktor utility. Ya, maka kita ketika akan ditanyakan sebuah, saya ingin mengevaluasi panjangnya antrian kalau lebih dari 5 orang. Nah, maka kita akan lihat, oh ya berarti ini misalkan. Nah, kita lihat definisinya, kita sesuaikan dengan sistem hal yang akan dievaluasi. Baik, kembali ke poin A, tingkat kegunaan bagian pelayanan restoran. P di sini kita tahu adalah lambda per mu. Kita bisa selesaikan ya, contoh di sini yaitu lambdanya adalah 50, mu-nya adalah 60. Maka P-nya kita dapat di sini 50 per 60. 50 per 60. Maka dapat tingkat kegunaannya adalah 0,833 atau 83,3%. Nah, di sini kita sudah dapat hasilnya, ya maka kita bisa tuliskan di sini adalah 83,3%. Kemudian yang kedua adalah jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian. Kita lihat lagi di rumus ini mana yang paling tepat. Ya, jumlah individu dalam antrian atau panjang antrian, maka kita gunakan LQ. Ya, tadi diganti ya, pelanggan. Ya, jadi kalimatnya bisa berbeda, tetapi maknanya sama. Jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian, maka kita bisa langsung ambil yaitu LQ. Yaitu lambda kuadrat, ya kita sudah dapat 50 kuadrat dibagi dengan mu dikalikan dalam kurung mu kurangi lambda. 60 dikali 60 per 50 berarti dikali 10, 50 kuadrat kita dapat 2500 dibagi dengan 600 ya kira-kira 4, sekian. Kita bisa juga evaluasi di sini LQ-nya adalah
Persamaannya kita tahu, ya, lambda kuadrat dibagi dengan lambda, tadi ya mu dikali dengan dalam kurung mu per lambda. Hasilnya adalah 4,166 dan seterusnya atau 4,17. Artinya di sini kalau mengacu ke pertanyaan ini ya, B, maka rata-rata pelanggan dalam antrian itu ada 4. Ya. Jadi misalkan di jam tidak sibuk nggak ada antrian. Di jam sibuk ada 8 antrian. Nanti di jam yang agak sibuk lagi ada 6 antrian. Nah, itu yang disebut sebagai jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian. Ya. Kemudian yang berikutnya ada kasus yaitu ditanyakan jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem. Ya. Bedanya hanya antrian, sistem. Maka di sini kita ambil rumus yang LS. Ya. Karena L itu kan pelanggan tadi, kita ambil LS, maka kita dapat nih persamaannya adalah lambda dibagi mu kurangi lambda. Kita langsung aja hitung di sini, yaitu 50 dibagi dengan ya, 60 min 50. 60 min 50, 10, 50 dibagi 10 adalah 5 mobil. Berarti anggaplah itu sebuah restoran atau swalayan atau perbankan tadi, ya kemungkinan yang ada dalam sistem itu ya terjadi dalam antrian plus yang dilayani itu sekitar 5 mobil. Kemudian ada juga evaluasi yang berikutnya yang ditanyakan apa? Waktu menunggu W dalam antrian Q, maka WQ. Kita akan langsung lihat kembali persamaannya, yaitu lambda dibagi dengan mu dikali mu kurangi lambda. Di sini ada kemiripan ya dalam persamaan. Ya, tentunya ini melihat dari tadi distribusi eksponen dan distribusi Poisson. Nah, jika Anda ingin mengetahui bagaimana ini dihasilkan, nah, maka Anda bisa cari ya referensi lain bagaimana persamaan ini dihasilkan. Ya, tentunya dalam bidang probabilitas ya, dalam di bawah bidang matematika. Nah, di situ kalau kita hanya akan mengevaluasi sistem, maka yang kita perlukan hanya sebuah persamaan seperti ini. Ya, tanpa terlebih dahulu membangkitkan lagi persamaannya, kemudian hal-hal yang lain. Ya, jadi kita fokus ke berapa jumlah kedatangan, berapa jumlah pelayanan, jenis distribusinya apa, langsung kita gunakan model ini, persamaan ini untuk mengevaluasi sistem. Baik, kita kembali ke sini, WQ adalah lambda dibagi dengan mu dikali mu kurangi lambda dalam kurung. Maka kita dapat hasilnya adalah 50 dibagi dengan 60 kali 60 min 50. 50 dibagi 600 dapat 0,833 jam atau 5 menit. Artinya rata-rata nasabah itu mengantri adalah sebesar 5 menit. Kemudian kita lihat di sini WS atau rata-rata waktu nasabah dalam sistem persamaannya adalah lambda ya, dibagi 1 dibagi dengan mu min lambda. Dapat 1 dibagi 60 min 50 atau 0,1 jam atau 6 menit. Nah, sehingga rata-rata dia di dalam sistem waktunya adalah 6 menit, ngantrinya 5 menit. Berarti kira-kira dia dilayaninya sekitar 1 menit kalau kita lihat di sini. Rata-rata nasabahnya karena ada jeda antara dia ngantri dan waktu dalam sistem. Kita ingat ya, waktu dalam sistem adalah waktu dia dilayani dan waktu dia ngantri. Jadi kira-kira pelayanannya butuh waktu sekitar 1 menitan. Baik, kita lanjutkan tadi ke contoh yang berikutnya, yaitu probabilitas lebih dari 1 mobil dalam sistem. Nah, di sini kita harus sedikit mengevaluasi atau menyesuaikan persamaan ini. Contoh di sini adalah PN, probabilitas terdapat N individu. Berarti kalau misalkan terdapat 3 individu, maka P3. Terdapat 5 individu, maka P, misalkan tadi 5 individu, P5. Terdapat 10 individu, maka probabilitas PN-nya adalah 5, 10, dan sebagainya.
Lalu bagaimana ketika ditanyakannya tidak terdapat n individu, tetapi di sini ditanyakannya adalah lebih dari satu mobil dalam sistem. Nah, lebih dari satu mobil, di sini kita perhatikan ya, karena jumlah antriannya tadi ya, itu kan infinite. Jadi kalau lebih dari satu ya bisa 1, 2 sampai 1 juta, 1 miliar tidak dibatasi kan. Maka kita menghitung probabilitas itu akan sangat lama sekali ya, sampai tak terbatas. Begitu pula ini, probabilitas lebih dari 4 mobil. Sementara batasannya tadi adalah infinite. Maka kita bisa asumsikan ada 4 dihitung 5, 6, 7, 8, 10, 100, 1000 sampai jutaan. Nah, lalu bagaimana? Apakah tidak bisa dievaluasi? Ya, tentunya bisa. Dengan kita perhatikan di sini, kalau ada probabilitas lebih dari 1, maka kita hitungnya adalah 1 dikurangi probabilitas kurang dari sama dengan 1. Contoh seperti ini. Kemungkinan ada 2 orang atau lebih adalah 70%. Maka kemungkinan ada 1 orang adalah 1 kurangi 70% kan, yaitu 30%. Nah, kita bisa menghitung n-nya lebih dari 1 kalau tadi batasannya tidak infinite. Misalkan batasan antrian itu misalkan diberikan batasan 5. Maka untuk n lebih dari 1 hanya 2, 3, 4, 5. Kan di sini infinite, maka kita tidak bisa menghitung seperti ini. Kita tidak bisa menghitung n lebih dari 1 karena n-nya itu infinite. Maka kita balik yaitu 1 dikurangi probabilitas untuk n kurang dari sama dengan 1. N kurang dari sama dengan 1 adalah 0 dan 1. Nah, begitu pula untuk soal G. N lebih dari 4. Maka kita kurangi aja 1 dikurangi Pn kurang dari sama dengan 4. Nah, N yang kurang dari atau sama dengan 4 kan kita tahu. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau N yang lebih dari 4, ini kan kita 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya sampai tak hingga. Karena tadi batasan populasinya infinite. Maka yang bisa kita lakukan adalah langkah mudahnya kita akan hitung P0, P1, P2 sampai P4. Karena ditanyakan tadi P-nya adalah lebih dari 4. Nah, untuk menghitung Pn kita sudah dapat persamaannya ya, yaitu 1 min P dikali P pangkat N. Maka untuk P0, 1 dikurangi P, P-nya adalah 83%, dikali 0,83 pangkat 0 kali 1 ya, maka nilainya adalah 0,1667. Di sini kita bisa lihat ya dalam Excel, ini pangkat 0, ya di sini pangkatnya adalah 0, lalu di sini untuk pangkat 1, probabilitas Pn-nya adalah 0,139, kemudian untuk P2 0,116, P3-nya adalah 0,096, P4-nya 0,08. Nah, yang tadi diminta itu kan hanya lebih dari 4 ya, lebih dari 4 kalau hanya 10 nggak masalah, tapi kan tadi lebih, maka kita nanti ya akan banyak sekali. Sehingga yang dilakukan adalah bukan mencari P lebih dari 4, tetapi mencari 1 dikurangi P kurang dari 4. Jadi untuk mencari yang P, ini Pn lebih dari 4, ya, di situ kita bisa dapatkan dengan 1 dikurangi Pn yang kurang dari sama dengan 4. Ya, kurang dari sama dengan 4. Ya, karena probabilitas itu kan 100%. Ya, maka kita kurangkan aja 100% atau 1. Ya. Dengan tanda di sini kita balik saja. Ya, karena di sini kan lebih dari 4, maka 5, 6, 7, 8, 9, seterusnya. Kalau kurang dari sama dengan 4, maka 0 sampai 4. Nah, setelah kita dapat, maka kita langsung evaluasi. Maka untuk Pn lebih dari 1 adalah 1 dikurangi Pn kurang dari sama dengan 1. Kurang dari sama dengan 1, maka hanya ada P0 di sini. Dan juga P1 hanya ada P0 dan juga P1. Ini P0 dan P1.
Jumlahnya adalah 0,6944. Maka kemungkinan ada pelanggan lebih dari 1 itu adalah 70% kira-kira, atau 69,4%. Kemudian untuk probabilitas lebih dari 4, ya lakukan hal yang sama, maka di sini N-nya, pengurangnya adalah P untuk N kurang dari sama dengan 4. Berarti P-nya mulai P0 sampai P4. Hasilnya adalah 0,5983 dikurangkan ke 1 dapat 0,4017. Dan terakhir tadi ya kita dapat pertanyaan atau mengevaluasi dengan melakukan plot grafik terhadap PN. Nah, maka kita bisa plot seperti ini. Jumlah individu dalam sistem yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya, untuk PN kita bisa plotkan dari grafik ini. Kita hitung sampai PN, misalkan N-nya 10, N-nya berapapun ya, kita akan ambil contoh kasus ini. Nah, sekian untuk contoh pada pertemuan kali ini. Ya, ini kembali lagi hanya contoh untuk satu model antrian, yaitu model antrian A. Inputnya Poisson, waktu pelayanannya eksponen, servernya 1, kemudian populasinya tak terbatas, antrian juga tak terbatas. Dan mengulang lagi tadi kenapa kita tidak bisa menghitung N lebih dari sekian, ya karena populasi antriannya tidak terbatas. Beda ketika populasi dan antriannya terbatas, misalkan di sini batasnya 10, di sini juga 10 misalkan, ya maka kita menghitung N lebih dari 4 gampang ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10 selesai. Tapi karena infinite, kita tidak bisa menghitung untuk variabel yang lebih dari. Caranya adalah kita hitung yang kurang dari, lalu kita kurangkan ke 1. 1 dikurangi variabel nilai tersebut. Baik, nah Anda bisa coba untuk latihan tersebut dengan nilai yang lain. Anda bisa coba untuk mengganti, misalkan di sini Anda ganti dengan 30, contoh atau 40, maka nanti hasilnya akan seperti apa. Ya, contoh di sini ketika tadi ditanyakan panjangnya sistem antrian, kita lihat rata-rata waktu menunggunya itu adalah 5 menit. Panjang antriannya juga rata-rata waktu dalam antriannya 4 pelanggan. Jadi terkesan sibuk sekali, padahal si teller ini kerjanya 83%. Nah, dari sini nanti kita bisa lanjutkan ya untuk video di pertemuan berikutnya bagaimana mengevaluasi ini. Apakah servernya kita tambah 2, berarti nanti dia akan lebih banyak menganggur, tetapi di sini berkurang. Apakah dengan antrian berkurang nanti nasabah akan semakin puas dengan pelayanan kita? Nah, itu nanti akan kita bahas pada pertemuan yang lebih lanjut. Baik, sekian untuk video pertemuan kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.